Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua baik-baik saja dan sehat tentunya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai, tidak ada salahnya jika dibantu dengan like dan subscribe. Terima kasih. Sejarah singkat Makam Keramat Batu Layar. Makam Keramat Batu Layar terletak di Desa Batu Layar Barat, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, merupakan makam yang menjadi tempat peristirahatan dua tokoh penyebar Islam, Syekh Said Zuhri dan Syekh Ali Al-Haddad. Keduanya melakukan syiar Islam di Pulau Lombok bersama sosok yang mereka kawal, yakni Syekh Sayyid Syarif Habib Abdurrahman Al-Idrus Al-Hadromi. Sejarah tersebut disampaikan oleh Haji Bahril Asrar, SPD, yang saat ini sebagai salah satu nazir di Makam Keramat Batu Layar. Bahril Asrar telah menjadi nazir sejak tahun 2010. Dan dia meneruskan tradisi yang telah dilakukan keluarganya, yang juga merupakan para nazir terdahulu. Dari apa yang disampaikannya, bahwa Makam Keramat Batu Layar yang berusia sejak abad ke-19 itu memiliki banyak nilai historis. Berikut kami telah merangkumnya. 1. Nazir Makam Keramat dijaga secara turun-temurun. Nazir adalah penyebutan bagi orang yang ditunjuk atau keturunan untuk menjaga makam. Dan Haji Bahril Asrar merupakan salah satunya. Ia bersama 4 anggota keluarganya yang lain meneruskan tradisi keluarga mereka sebelumnya, untuk menjadi nazir dari Makam Keramat Batu Layar, semenjak buyutnya, kemudian kakek, dan ayah, paman, hingga dirinya, terhitung Haji Bahril Asrar telah menjadi keturunan kelima yang menjadi nazir sejak abad ke-19. Jarak panjang yang membentangi satu nazir ke nazir selanjutnya dipengaruhi oleh faktor usia dari masing-masing mereka yang panjang. Ayah Bahril Asrar sendiri, lahir tahun 1891 yang bernama Haji Ahmad Subli dan wafat pada tahun 2005. Barulah setelah itu Haji Bahril Asrar bertugas menggantikannya sebagai penjaga Makam Keramat Batu Layar. Makam Keramat Batu Layar yang saat ini telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai cagar budaya di wilayah Desa Batu Layar Barat. 3. Makam Keramat Batu Layar sejak dahulu sering didatangi peziarah dari berbagai daerah. Tidak hanya dari warga setempat, Makam Keramat Batu Layar juga kerap dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai daerah. Misalnya Lombok Tengah, Lombok Timur, Jawa, Sulawesi, hingga Banten. Bahril Asrar bercerita, sebagian besar yang datang itu mengetahui keberadaan makam tersebut dari mulut ke mulut hingga informasi di internet. Ada juga dari mereka yang datang dengan mengaku sebagai keturunan dari salah satu dari 2 syekh yang dimakamkan di sana. Peziarah yang datang dari luar daerah jauh, biasanya akan menginap di makam untuk meminta pertolongan dalam mengatasi masalah-masalah duniawi hingga berharap mendapatkan benda pusaka berupa keris. Makam Keramat Batu Layar yang saat sekarang ini telah ditetapkan sebagai desa wisata religi. 4. Asal-usul nama Desa Batu Layar. Konon, ketika Syekh Sayyid Syarif Habib Abdurrahman hendak meninggalkan Lombok dan kembali ke tempat asalnya Yaman, ia berlayar mengarungi lautan dengan mengendarai batu. Fakta ini bagi sebagian orang sulit diterima dalam kacamata akademik, mengingat tidak mungkin batu bisa mengapung di laut. Namun menurut penjelasan dari Haji Bahril Asrar itulah karomah, kemampuan luar biasa yang dimiliki sosok penyebar agama Islam di Lombok tersebut. Karena tidak tega melihat kedua pengawalnya yang berenang mengikuti dari belakang, diceritakan saat itu Syekh Sayyid Syarif akhirnya memutuskan kembali ke daratan. Peristiwa ini kemudian dikenang oleh masyarakat dengan sebutan Batu Layar dan dijadikan sebagai dasar penamaan Desa Batu Layar di Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat. 5. Lokasi Makam Keramat berada di kawasan wisata Senggigi. Bagi pengunjung yang selesai berziarah di Makam Keramat Batu Layar, bisa meluangkan waktu untuk tidak segera pergi dari lokasi. Pasalnya, lokasi makam yang berada di dekat pantai Senggigi, membuat pemandangan di sekitar kawasan makam bisa langsung memperlihatkan keberadaan laut pantai Batu Layar dan Senggigi, dan di sore harinya dapat terlihat sunset yang sangat indah. Hal tersebut yang sering menarik perhatian dari wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Tidak jauh dari sana, para pengunjung juga bisa menginjakan kaki di pasir-pasir pantai Kerandangan, pantai Duduk, atau menikmati kuliner khas pesisir pantai Lombok seperti ikan bakar yang terdapat di sepanjang pantai Batu Layar Barat dan sate di Pasar Seni Senggigi. Jikalaupun ingin melakukan wisata religi dengan berziarah, pengunjung bisa menambah agenda dengan melakukan wisata lain di sekitaran kawasan Senggigi.
Terima kasih saya ucapkan kepada kita semua karena telah menonton. Sampai bertemu kembali di video sejarah berikutnya.